Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ifsa'us salam wa it'amut ta'am wa shallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannah. Wa qala aidan inna fil jannati ghurfan min alwani kulliha yara zahiran min batiniha wa batiniha min zahiriha kama qala ilahi. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita selalu diberikan nikmat oleh Allah yang tiada hentinya. Sepantasnya kita selalu bersyukur kehadiratnya. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur dan mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan, Allah pun akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan, yang telah kita terima. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk menerapkan, mengamalkan diri kita. Adanya kita bersama ini tentunya tidak luput, tidak bisa kita tinggalkan kedua orang tua. Maka pada kesempatan ini kita bahas bersama tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini merupakan kewajiban bagi kita, yang berkali-kali kewajiban saya sampaikan, kebutuhan kita bersama. Tidak ada kamus orang yang durhaka kepada orang tua hidupnya akan bahagia, damai, itu tidak ada. Pasti murka Allah akan selalu menghinggapi kita, orang-orang yang demikian. Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Keridaan Allah ini terletak kepada keridaan kedua orang tua. Begitu pula murka Allah ini terletak kepada, tergantung kepada murkanya orang tua. Maka orang tua sangat berperan untuk masa depan anak-anaknya. Jangan sampai walaupun semarah apapun, emosi apapun, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap anaknya. Itu tidak ada aling-aling sedikit pun akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga pernah apa yang dicontohkan oleh pemimpin kita, panutan kita, tentunya Rasul Muhammad SAW, termasuk juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pun sampai-sampai mempunyai ujar akan mendoakan kepada Allah, kepada ayahnya yang Nabi Ibrahim, itu ayahnya adalah kafir. Itu pun dengan tulus ikhlas mendoakan kedua orang tuanya. Akhirnya dijawab oleh Allah bahwa ayahnya ini adalah ahli neraka, kafir. Akhirnya berhenti bektinya anak kepada orang tua. Karena
murka Allah itu tergantung kepada murka orang tua. Untuk itu hendaknya berbahagialah bagi kita yang masih mempunyai ditunggui orang tua. Hanya memandang wajahnya ibadah, membuat orang tua tertawa ibadah, membuat orang tua senang ibadah. Nah, bagi kita yang orang tuanya, keluarganya sudah meninggal dunia, itu pun tidak ada batas untuk tidak berbakti kepadanya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kama qala ila akhir. Yang artinya, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman. Ini maksudnya mendahului sudah meninggal dunia, tetapi syaratnya satu, harus seiman. Seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya karena tidak seiman, tidak akan ada manfaatnya. Nabi Nuh terhadap anaknya tidak ada manfaatnya. Nabi Lut mendoakan istrinya tidak ada manfaatnya. Wa ma du'aul kafirina illa min dhalal. Doanya orang kafir terhadap orang yang meninggal dunia sia-sia. Begitu pula doa orang yang beriman terhadap orang kafir sia-sia. Ini dasar yang pertama. Cara berbakti kepada orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia, antara lain satu, kalau orang tua punya hutang, punya tanggungan, ini cepat-cepat untuk bisa diselesaikan. Maka kalau orang yang menjadi wakil tuan rumah biasanya menanyakan hal itu. Ini enggaknya diperhatikan betul-betul. Yang kedua, melanjutkan kesenangan orang tua. Kalau orang tua sukanya ke masjid, teruskanlah. Orang tua senangnya sedekah, teruskanlah. Kadang-kadang kita punya arti persepsi yang sempit. Yang namanya sedekah itu berupa uang, berupa harta. Bukan itu saja. Senyum termasuk sedekah. Membuat senang orang lain sedekah, menasihati orang sedekah, dan lain sebagainya. Nih, kalau orang tuanya senangnya silaturahim waktu hidupnya, teruskanlah. Termasuk kalau orang tuanya menginginkan sesuatu yang belum tercapai. Contoh, orang tua sudah mendaftarkan haji, tetapi belum sampai gilirannya dipanggil oleh Allah. Ini anak enggaknya tanggap. Ini diteruskan, dihajikan. Ini cara berbakti anak kepada orang tua. Kemudian mendoakan. Sebagaimana sabda Rasul, "Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Anak Adam apabila sudah mati, putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini kadang-kala salah kaprah. Wis ora ono dalil apa? Walaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi seorang kecuali apa yang telah dia kerjakan.
ini adalah letter luck, tidak memakai atau tidak ada istilahnya yang diperjelas. Jadi hadis itu termasuk pengamalan-pengamalan dari Al-Quran. Yang ini untuk ini, kemudian ya turunlah yang terakhir itu untuk bisa namanya nasikh mansukh. Nih, jadi saya mengambil awaladin sholihin niat ulah saja, anak yang soleh mendoakan kedua orang tua. Jadi yang putus itu antara lain amalan-amalan yang biasa dilaksanakan tadi. Sholatnya putus, sedekah putus, jariah wis entek, wis ora iso meneh. Begitu pula misalnya puasa juga sudah tidak bisa. Silaturahim sudah tidak bisa. Itu putus. Tetapi kalau yang sudah dilaksanakan ketika masih hidup itu terus berlangsung. Seperti yang saya utamakan, anak soleh mendoakan. Nah, doa anak ini akan bermanfaat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Termasuk Rasul Muhammad SAW suatu saat pernah ditanya seseorang yang datang kepada mereka, "Inna ummi mata." Ibuku meninggal dunia ya Rasul, mendadak. Andainya saya bisa menunggu, pasti akan menyuruh aku bersedekah. Kalau saya bersedekah untuk ibuku yang telah meninggal, apakah ada manfaatnya ya Rasul? Dijawab dengan tegas, "Na'am." Iya, ada manfaatnya. Bahkan dalam riwayat lain, hadis lain, itu di sahabat Madinah itu datang kepada Rasul, dia menceritakan sambil tergesa-gesa itu bahwa ayahnya meninggal dunia ya Rasul. Padahal ayahnya itu kaya raya, anaknya semuanya sudah sejahtera, tidak membutuhkan warisan. Bagaimana kalau peninggalannya semuanya kami serahkan kepada kepentingan Islam ya Rasul? Jawab Rasul, kalau seluruhnya jangan. Kalau begitu separuhnya ya Rasul? Rasul masih menjawab, jangan. Kalau begitu sepertiga Rasul? Baru iya. Akhirnya diambilkan yang dekat dengan Masjid Madaniyah, yaitu kebun kurmanya diserahkan, dan Rasul pun menerima, memanggil sahabatnya untuk dikeluar. Ini akan bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Untuk itu bisa kita terapkan dalam bakti kita kepada orang tua. Apa yang bisa, monggo lanjutkanlah silaturahim. Yang senang silaturahim, lanjutkanlah sedekah yang ibunya, bapaknya, keluarganya dulu senang sedekah. Begitu pula hal-hal yang lain. Dalam suatu hadis Durratun Nasihin disampaikan, tasaddaqu ngalai anfusikum wa ala mautakum walau bisurbati ma'in wa illam yastati fa bi ayatillah wa illam yastati wabi doa. Ilakhir. Bersedekahlah kalian untuk dirimu sendiri, wa ala mautakum, dan untuk orang-orang yang sudah mati mendahului kamu. Walau bisurbati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Lewat ini seteguk air saja sudah tidak memungkinkan. Wabi ayatillah, sudah kalau dengan ayat-ayat Allah. Ini ayat-ayat Allah oleh Sohan mendikan oleh Sohan entek. Wabi doain, maka bersedekahlah dengan doa. Ini cara untuk kita melanjutkan bakti kita kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Syaratnya hanya satu,
seiman. Alladzi nasabakuna bil iman. Kalau tidak seiman itu tidak bisa manfaatnya. Untuk itu monggo kita usaha semakin untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin waktu korban saya diberikan rezeki, aku korban berkali-kali untuk orang tua kita yang telah meninggal, untuk saudara kita. Mungkin ada pembangunan, saya punya rezeki, saya wujudkan semen, itu atas nama orang tua. Wala mau takut, itu insya Allah akan sebagaimana lagi, naam akan berguna, akan manfaat kepada orang tua. Semoga kita jadikan menjadi anak yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tidak melupakan kepada kedua orang tua, sehingga kita akan mendapat ridhonya. Allahumma amin. Demikian apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun kalau ada kurang pasnya itu dari kita, dari saya pribadi, semoga Allah memberikan ilmu sehingga tidak akan mengalami atau tidak akan salah lagi, dan memberikan ampunan kepada kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum darajat dha'af lahum wal hasanat. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa lana ala dinika wa ta'tik afrigh alaina wa lana sabra wa tsabbit aqdamana wa lana wansurhum 'anil qawmil kafirin. Allahumma ya Allah nakhtimna wa lana bil khair, nakhtimna wa lana bi sa'adah, nakhtimna wa lana bi husnil khatimah, wa na'udzubika wa lana min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.